Nggak ada. Kalian baca lagi ya. Jadi sinkronisasi proses itu kayak cara yang dilakukan untuk mengatur jalannya program, proses atau thread gitu supaya kalau mereka dijalankan nggak terjadi tabrakan atau race condition atau mengurangi adanya deadlock gitu. Nanti kalian bisa baca lagi di slide atau video yang udah dikasih. Oke, sekarang praktikum yang akan kalian kerjakan itu ada 2 bagian, sama kayak praktikum sebelumnya, teori dan pemrograman. Yang perlu akan saya jelaskan sedikit itu di bagian pemrogramannya. Jadi kan praktikum sekarang itu kalian akan mencoba 3 model atau 3 metode sinkronisasi proses semafor, conditional variable, dan mutual exclusion. Nanti kalian bisa baca penjelasannya di setiap metodenya ini. Nanti kalau kalian baca, kalian bisa tahu fungsi-fungsi dan kegunaan fungsi itu masing-masing. Nanti kalian bisa tahu lebih detail. Saya akan jelaskan sedikit aja, oke? Jadi ada beberapa program yang bisa kalian coba dulu untuk lebih memahami metode yang dimaksud. Nah, ini program pertama untuk semafor. Jadi kalau misalnya kalian baca di teori yang ada di atas ini, bisa kalian tahu nanti tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan semafor gitu. Kalau di code-nya ini untuk menjalankan 2 fungsi, tapi menggunakan 2 thread. Fungsinya itu ada myFunction 1 yang ini, dan myFunction 2. Dia nanti dijalankan bersamaan, tapi menggunakan 2 thread gitu. Nah, kalau di semafor ada beberapa tahapan gitu lah yang harus dilakukan. Yang pertama itu perlu deklarasi semafornya. Deklarasi semafor itu inilah yang di baris ke-7, sem_t gitu. Nah, setelah dideklarasi, dilakukan yang namanya inisialisasi objek, itu inisialisasi semafornya di baris ke-14 ini menggunakan fungsi sem_init. Jadi yang mau kita aplikasikan semafor itu namanya mutex, variabel mutex yang udah dideklarasikan di baris ke-7 ini. Gitu. Terus setelah udah diinisialisasi, dilakukanlah creation, membuat thread-nya. Jadi di-create lah thread-nya yang kita perlukan. Meng-create thread itu menggunakan fungsi pthread_create yang di baris ke-15-16 ini. Karena kita mau menggunakan 2 thread untuk masing-masing fungsi ini, makanya dilakukan create thread-nya itu 2 kali gitu. Jadi create untuk thread 1 dan create untuk thread 2. Kalau kalau thread-nya udah jadi dibuat, kita harus panggil lagi fungsi yang namanya pthread join supaya thread yang udah dibuat itu bisa jalan gitu. Jadi itulah gunanya pthread join ini. Nah, anggap aja misalnya udah selesai lah dijalankan kedua thread-nya. Kalau udah selesai, perlu lagi di-destroy gitu, dihancurkan thread-nya itu supaya nggak bisa dipakai lagi menggunakan sem_destroy ini. Oke, sekarang kita lihat isi dari myFunction 1 dan 2 ini. Jadi myFunction 1 ini, kalau kalian baca, ini gunanya untuk kayak mengisi variabel buffer yang udah dideklarasikan di atas.
Jadi variabel buffer itu global variabel yang bisa dipakai fungsi manapun gitu. Itulah kenapa kita perlu sinkronisasi. Kenapa perlu? Karena variabel yang dipakai itu kan ada satu untuk kedua fungsi. Nah, jadi perlu ada disinkronisasi supaya mereka nggak sekali make atau nggak salah urutannya gitu. Kan fungsi my function 1 ini gunanya untuk mengisi buffernya. Di istilah nanti tulisan hello there ke isi buffer di baris ke-27 ini. Gitu. Kalau sementara my function 2 gunanya untuk menampilkan isinya di baris ke-36. Nah, jadi kita perlu atur supaya jangan sampai dia menampilkan isi buffernya padahal belum diisi gitu di my function 1 gitu. Nah, semaphore ini ada fungsi yang wajib dilakukan gitu. Kayak itulah pertanda dia lagi pakai ini same weight dan same pos. Same weight ini untuk kayak menginformasikan lagi tuh kalau tunggu yang lain tunggu dulu karena aku lagi make gitu. Jadi si yang make buffernya thread 1 dulu, jadi yang thread lain itu disuruh nunggu gitu. Setelah udah dibuat pertandanya pakai same weight ini, barulah dijalankan printf-nya hello there-nya ke buffer gitu. Nah, setelah udah selesai dijalankan, dia perlu kasih tahu lagi kalau aku udah selesai make thread lain udah bisa gitu pakai same pos. Itulah gunanya same pos dan same weight. Kalau misalnya udah selesai, kita lihatlah ke my function 2. My function 2 juga menggunakan same weight gitu. Nah, kalau udah selesai dijalankan ini, baru di-destroy lah thread-nya. Begitulah. Itulah kira-kira guna dari semaphore basic ini, program ini. Terus, sejauh ini ada yang mau ditanya? Ada? Kalian masih mendengarkan kan? Program yang kedua yang semaphore PC, produce consume. Konsepnya sama juga kayak yang tadi karena masih sama-sama semaphore, cuman ini menggunakan producer dan consumer aja. Kalau kalian ingat, tadi tahapannya kan dideklarasikan dulu, terus diinisialisasi, di-create, join, baru destroy. Ini juga sama, di sini juga sama. Pertama dideklarasikan dulu di baris ke sini. Jadi kalau yang tadi kan kita menggunakan hanya satu mutex. Kalau di sini ada 3 untuk sinkronisasinya, empty, full, dan mutex. Nah, setelah udah dideklarasikan tadi kan diinisialisasi objeknya. Karena tadi yang mau kita gunakan ada 3, di sini juga inisialisasinya ada 3 kali. Untuk masing-masing empty, full, dan mutex. Itu variabel aja. Terus, setelah udah diinisialisasikan tadi di create thread-nya. Nah, tadi karena thread yang mau kita buat hanya 2, dan untuk semuanya sama, kalau di sini kita pakai looping untuk meng-create thread-nya. Thread untuk producer dan thread untuk consumer. Ini di yang baris 43 sampai 46. Ini untuk meng-create thread-nya gitu lah. Pakai pthread create sama aja. Terus selanjutnya
setelah udah di-create tadi kan harus dipanggil fungsi join untuk thread-nya bisa jalan. Nah, di sini dilakukanlah juga join untuk producer dan consumer. Selanjutnya kita lihatlah isi dari producer itu untuk ngapain. Dari code yang ini, produsernya untuk kayak menulis bilangan random ke dalam buffer size. Buffer size itu global variable yang udah dideklarasikan di atas. Udah di kayak konstanta yang dideklarasikan di atas gitu lah. Buffer size dan number of thread. Kita pakai sinkronisasi sama juga karena si kedua jenis thread ini, produce dan consume ini menggunakan variabel yang sama gitu. Kalau di producer untuk menginput ke dalamnya itu ditandakan dengan buffer in produce. Nah, kalau yang consumer untuk menampilkan isi dari buffernya. Gitulah untuk semaphore. Terus yang untuk conditional variable sama juga, tujuannya untuk mengatur juga sama aja. Kalau misalnya di semaphore tadi bedanya hanya di fungsinya aja. Kalau semaphore tadi fungsinya wait dan pause, kalau di sini ada dia pakai kondisi lock dan unlock. Tujuannya juga sama, hanya menginfokan ke thread lain kalau saya lagi make, jadi kalian tunggu dulu sampai saya selesai gitu. Itulah di lock. Terus di unlock kalau misalnya dia udah selesai make gitu. Di mutex juga sama. Inilah dijelaskan nanti guna dari fungsi-fungsi yang dipakai gitu. Kalau misalnya kalian udah selesai mencoba dan misalnya udah memahami code-nya, kalian harus menjawab pertanyaan yang di sini. Kalau kalian mendengarkan saya tadi, seharusnya udah bisa menjawab soal yang nomor 1-2 gitu. Kira-kira gitu praktikum yang mau kalian lakukan di 2 jam pertama ini sampai jam 3 nanti. Kalian harapannya adalah mencoba code yang ada di sini, terus kalian pahami dulu hasilnya apa, kenapa bisa gitu. Terus kalau misalnya ada yang nggak kalian ngerti, bisa ditanya ke saya, ke Bang Albert, atau ke asisten mahasiswanya gitu. Ada yang mau kalian tanya? Boleh dijawab ya, Dek, supaya saya tahu kalian mendengarkan atau enggak. Ada yang mau ditanya atau enggak? Kak, asisten mahasiswanya siapa ya, Kak? Grace. Yang saya ingat itu Grace. Nanti saya cek lagi. Coba ada 3 orang. Baik, Kak. Ada yang mau ditanya? Izin, Kak. Iya, Dek, silakan. Nanti untuk recordnya bisa di-share, Kak? Oh, bisa, Dek, boleh. Nanti saya share. Terima kasih, mau bertanya, Kak. Iya, silakan. Untuk submitan untuk IF, itu tanggal 11 atau tanggal 12 ya, Kak? Soalnya di modul kayak ada 2 tanggal gitu, Kak. Oh, kalau IF itu hari Jumat minggu depan. 12 ya? 12. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Masih ada? Nanti ini Bisa. kalian coba di Ubuntu kalian ada. Yang programnya ini semua dicoba di Ubuntu. Baik, Kak. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya lagi, kalian bisa coba mulai ngerjakan. Dan bisa leave meeting. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.